Oke, kita lanjutkan ya materi tentang struktur kita. Hari ini kita sudah di hari ke-7, yaitu materinya nanti tentang keterangan atau adverb. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita review sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya, supaya teman-teman nggak lupa. Jadi di hari pertama sampai hari ke-6 kita sudah belajar kalau kalimat itu wajib punya subjek dan predikat ya, teman-teman. Jadi teman-teman cari dulu kelengkapannya subjek dan predikatnya. Nah, kemudian di dalam kalimat subjek predikat ini boleh muncul lebih dari satu. Syaratnya harus ada conjunction ya, teman-teman. Jadi kalau ada conjunction subjek predikatnya nanti harus lebih dari satu, terutama untuk conjunction selain fanboys ya. Tapi kalau conjunction fanboys hati-hati karena dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Kemudian jika teman-teman ketika mencari subjek predikat menemukan di paling depan atau di sebelumnya subjek itu ada penanda inversi ya. Jadi misalnya ada there yang pindah sebelum subjek tanpa koma, kemudian ada keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma, atau keterangan yang maknanya negatif pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada komparatif, jadi setelahnya more than itu boleh diinversi boleh tidak. Jadi bebas untuk nomor 4 ya. Kemudian yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian di kasus kalimat pengandaian atau conditional sentence ketika conjunction if-nya kita hapus. Seperti itu. Nah, nanti jadi cari jawaban yang predikat dulu baru subjek. Oke. Kemudian jika teman-teman menemukan penanda double komparatif ya, yaitu the more teman-teman carikan gandengannya dulu. Jadi lupakan dulu subjek predikat, carikan gandengan the more satunya apakah sudah ada atau belum, seperti itu. Nah, kalau sudah dicek secara sentencing, entah di soal, entah di jawaban, ternyata nggak ada masalah. Nah, berarti masalahnya adalah di phrasing ya, teman-teman. Atau caranya kita membuat frase, jadi yang hilang itu hanya penjelas dari posisi di dalam kalimat itu. Misalnya subjek itu kan kata benda. Nah, kata benda itu kemarin kita pelajari ya, teman-teman, sebelumnya bisa dihiasi dengan kata sifat. Oke. Jadi kalau ada titik-titik sebelum kata benda, entah di subjek, entah di objek, kata benda itu, nah biasanya itu adalah tempatnya kata sifat atau adjektif. Dan adjektif sendiri kemarin ya dipelajari, dibagi menjadi 3 maksud saya. Yang pertama ada adjektif yang selalu butuh kata benda setelahnya, ya. Kemudian yang di dalam kotak oranye itu di determiner kita hanya bisa memilih salah satu, teman-teman. Oke, jadi pilih salah satu, kemudian berikutnya nggak apa-apa kalau mau ditambahi yang lain, seperti itu. Kemudian adjektif yang kedua itu adalah deskriptif atau epitet, yaitu jenis kata sifat yang dia bisa berdiri tanpa kata benda. Kemudian yang terakhir ada namanya noun adjunct atau noun adjektif, jadi kata benda tapi dia mencuri fungsinya kata sifat, teman-teman. Jadi kata benda ini menjelaskan kata benda lain. Nah, yang harusnya fungsinya kata sifat malah diambil sama kata benda, seperti itu. Contohnya kemarin ada bookshelf, ada pencil case, ada baby powder, atau yang dari Jaren ya, verb ing, contohnya ada running shoes, washing machine, sama dining table, seperti itu. Nah, contoh soal mengenai adjektif kira-kira seperti ini ya. Jadi kita cari kelengkapan kalimat dulu. Jadi cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah skeleton, ya artinya kerangka atau tulang belulang seperti itu yang masih utuh, yang masih bentuk itu ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Oke, jadi kalau di titik-titik di situ mau kita masukkan predikat atau subjek lagi harus ada conjunction. Jadi cari CSP. Nah, sayangnya di ABCD tidak ada yang struktur conjunction subjek predikat. Nah, berarti ini bukan masalah sentencing tapi di phrasing, teman-teman. Karena titik-titiknya berada di sebelum kata benda skeleton, berarti itu adalah tempatnya kata sifat. Cari A, B, C, D yang dia hanya kata sifat. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya yang delta ya, yaitu yang the. That's right. Kita hanya butuh kata sifat saja. Kalau yang alpha di situ ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, alpha nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction, tapi nggak ada subjek predikat lagi. Tidak boleh kalimat itu hanya terdiri dari satu subjek dan predikat, mau ditambahkan satu conjunction nggak bisa. Kalau yang Charlie juga sama, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction subjeknya nggak bisa ya teman-teman. Nah berarti jawabannya delta. Dan nanti kalau dibaca, the skeleton of
Ya, silakan. Mungkin ada Boleh pertanyaan. bertanya? Itu of its tuh posisinya sebagai apa tuh, Mister? Yang mana? Itu its tuh, Mister. It's-nya. Apakah ya itu apakah Mhm. singkatan dari it is tuh, Mister? Atau Oke. Jadi gini, ini memang di listening kalau kita mendengarkan orang Inggris ngomong ini nggak ada bedanya, teman-teman. Bunyi itu nggak ada bedanya. Tapi kalau di tulisan atau di writing itu ada bedanya. Jadi it is yang disingkat itu pasti ada tanda petik atasnya, teman-teman. Jadi it's seperti ini, ya. Nah, kalau it's yang ini yang di soal ini dia adalah satu kata. Dia adalah kepemilikan, ya. Jadi teman-temannya my, your, their, our, his, its dan seterusnya. Oke, jadi itu kepemilikan itu satu kata nggak bisa dipecah. Dan juga oh, gini teman-teman. Gimana, Dadar? bukannya dipecah, Mister? Enggak, Mister. Nggak bisa dipecah. Terus juga gini, Oh. ini nggak mungkin dia subjek predikat karena kalau dilihat sebelumnya ada preposisi. Preposisi itu setelahnya tidak boleh subjek predikat seperti itu. Jadi preposisi itu setelahnya pasti kata benda saja. Jadi itu caranya membedakan preposisi dan conjunction ya, teman-teman. Seperti itu. Terus juga apa namanya? Di dalam soal structure TOEFL karena dia formal dan writing, apalagi akademik ya teman-teman. Jadi di akademik English ketika ditulisan itu tidak boleh ada yang disingkat ya. Makanya teman-teman tidak akan pernah menemukan kata don't ya. Misalnya don't itu tidak akan pernah. Pasti menemukannya do not. Jadi nggak boleh disingkat di writing teman-teman atau di pokoknya di soal structure TOEFL itu teman-teman tidak akan pernah menemukan singkatan. Ya, teman-teman mungkin akan menemukan tanda petik S itu di kepemilikan yang kemarin saya jelaskan. Kalau di soal structure TOEFL menemukan tanda petik S, kemudian sebelumnya ada kata bendanya, itu bukan singkatan, itu adalah kepemilikan, teman-teman. Seperti itu. Ya. Jadi cara membedakannya itu tadi. Kalau it's yang singkatan dari it is itu ada tanda petiknya. Kalau tidak ada berarti itu satu kata, dia satu kesatuan, itu kepemilikan seperti itu. But that's good question. Jadi biar teman-teman nanti ketika tes nggak terjebak ya ketika nemukan it's biar bisa mengenali oh tidak ada tanda petiknya berarti dia satu kata dia kata sifat seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Nggak ada, teman-teman? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke materi hari ini ya, yaitu mengenai, jadi hari ini kita belajar mengenai jenis frase yang kedua, yaitu penggunaan kelas kata adverb atau kata keterangan. Kalau kemarin kita sudah belajar kata sifat atau adjektif, ada yang masih ingat fungsi kata sifat atau fungsinya adjektif itu apa, teman-teman? Fungsinya sifat itu apa? Menjelaskan suatu benda. That's right, menjelaskan suatu benda. Ya, jadi yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Oke, kata kerja nggak bisa dijelaskan pakai sifat. Kemudian kata keterangan juga nggak bisa dijelaskan kata sifat. Kata sifat juga nggak bisa dijelaskan dengan kata sifat ya. Jadi yang bisa yang bisa dijelaskan dengan kata sifat hanya kata benda. Jadi menerangkan noun atau menjelaskan noun. Jadi fungsi kata sifat cuma satu. Nah, kalau di dalam kalimat, kata sifat itu bisa nempel dengan kata benda, bisa juga lepas, tergantung jenis kata sifatnya. Nah, di keterangan juga sama, mirip teman-teman ya. Cuman keterangan ini bedanya nanti dia bisa menjelaskan semua kata. Bahkan kata benda itu juga bisa dijelaskan dengan keterangan, yaitu keterangan tempat sama keterangan waktu. Oke. Nah, tapi sebelum kita ke eh, apa namanya penggunaan kata keterangan di dalam kalimat, kita belajar bentuknya dulu ya, teman-teman. Jadi keterangan itu bentuknya ada dua, ya dibuatnya dari bisa dua cara membuat keterangan. Yang pertama dengan kata keterangan sendiri itu. Jadi bentuknya memang kata keterangan. Kalau dicek di kamus memang kelas katanya adverb seperti itu. Contohnya ada beberapa dari adverb of probability, keterangan kemungkinan. Caranya kita bilang mungkin. Ada banyak, ada perhaps, ada possibly, ada probably, ada maybe yang gandeng ya, bukan yang pisah. Kalau maybe yang pisah itu dua kata, modal may sama to be yaitu be. Tapi kalau nyambung seperti ini dia satu kata, kelas katanya keterangan. Artinya mungkin ya teman-teman. Jadi ini semua artinya mungkin. Oke. Kemudian selain adverb of probability ada adverb of negation.
Nah, ini cuma satu anggotanya yaitu not. Nah, bedanya no sama not tahu ya, teman-teman. Kalau kemarin no itu kata sifat, artinya tak satu pun, sama kayak zero. Nah, tapi kalau not artinya tidak atau bukan. Oke. Kemudian ada adverb of distinguishing, keterangan pembeda kalau diartikan, ya. Contohnya ada only, artinya hanya. Just juga sama, artinya hanya. Even, artinya apa ya? Bahkan, seperti itu. Especially, khususnya. Exactly, tepatnya, seperti itu. Kemudian ada adverb of degree atau intensity, jadi tingkatan atau intensitas. Contohnya ada really, very, extremely, artinya sama-sama sangat, teman-teman. Ada rather, artinya agak. More, artinya lebih ya. Jadi lebih yang diperbandingan komparatif itu sebenarnya more-nya kelas katanya adalah keterangan. Oke. Most artinya yang paling, dia dipakai di superlatif. Kalau more komparatif, most superlatif, artinya yang paling, seperti itu. Kemudian ada adverb of frequency. Jadi seberapa sering. Biasanya ini untuk menjelaskan kata kerja. Ya, contohnya never, tidak pernah. Kalau nggak gitu kata sifat juga bisa dijelaskan pakai frekuensi ini, teman-teman ya. Jadi never itu tidak pernah, seldom itu jarang, usually biasanya, often sering, always selalu, seperti itu. Kemudian ada adverb of manner, keterangan cara. Nah, keterangan cara ini dibuatnya dari kata sifat. Ya, jadi kata sifat umumnya ya, kalau ditambahkan li, ditambahkan kata ly di belakang, itu jadi keterangan. Jadi merubah kata sifat menjadi kata keterangan itu gampang. Kita tambahkan li aja belakangnya. Contohnya ada kata slow. Slow itu kata sifat, artinya pelan. Nah, tapi kalau ditambahkan li, slowly artinya dengan pelan-pelan atau dengan perlahan, seperti itu. Beautiful itu cantik atau indah. Beautifully dengan indah atau dengan cantik, seperti itu ya. Nah, kalau well ini beda. Well itu memang dari lahir keterangan, teman-teman. Artinya adalah dengan baik. Jadi goodly nggak ada ya. Atau lebih dipakai itu yang well. Goodly saya pernah dengar, cuman itu tidak formal. Jadi yang formal kita pakainya well, artinya dengan baik. Kemudian joyfully dengan riang, seperti itu. Kemudian ada adverb of place, keterangan tempat, contohnya here, di sini, there, di sana. Dan ada juga adverb of time, keterangan waktu ya, contohnya ada now, ada artinya sekarang, ada then, artinya pada waktu itu, atau kemudian juga bisa. Yesterday artinya adalah kemarin, tomorrow artinya besok. Oke. Nah, selain keterangan itu murni dibuat dari keterangan, ada juga keterangan yang dibuat dari kelas kata lain yaitu preposisi. Ya, teman-teman. Jadi di sini kita juga sekalian belajar mengenai preposisi. Fungsi preposisi di dalam kalimat adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Ya, teman-teman. Jadi preposisi itu selalu butuh objek, selalu butuh kata benda setelahnya atau kata ganti ya. Jadi objek sama subjek itu sama, teman-teman. Kata benda atau kata ganti. Cuma beda tempat aja ya. Nah, saya ulang lagi, preposisi selalu butuh objek setelahnya, selalu butuh noun setelahnya. Alias kalau saya simpulkan, semua preposisi harus diikuti kata benda kecuali satu ya, teman-teman, yaitu to. Hanya to yang boleh diikuti verb satu. Tapi selain to, preposition selain itu harus diikuti kata benda, seperti itu. Dan preposition plus kata benda itu ditarik satu garis, dia adalah keterangan. Sama kayak yang tadi ada of its body, ada of preposition diikuti its body. Nah, itu adalah keterangan, seperti itu. Nah, contohnya misalnya sama-sama adverb of manner ya. Kalau tadi kan kata sifat diikuti li, itu ditambahkan kata li itu menjadi keterangan. Contohnya slowly, beautiful. Nah, ini juga bisa dibuat dari preposition. Contohnya on foot, artinya bukan di atas kaki ya, teman-teman. On foot itu artinya dengan berjalan kaki. Seperti itu. Kemudian with a knife, dengan sebuah pisau. Contohnya lagi like a diamond, seperti sebuah berlian. Nah, ini keterangan cara semua ya. Kemudian ada juga misalnya sama-sama keterangan tempat. Kalau tadi ada here dan there, nah juga bisa dibuat dari preposition plus noun. Contohnya at home, di rumah, keterangan tempat, right? To the market, menuju pasar atau ke pasar. Kemudian ada on the desk, di atas meja. Ini contoh ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada adverb of time, contohnya in 1993, di tahun 1993. Contoh lain ada during World War I. Jadi selama Perang Dunia I, seperti itu.
Kemudian ada adverb of agent, keterangan pelaku. Nah, ini biasanya dipakai di pasif, di setelahnya verb 3 ya, teman-teman. Contohnya ada by the police, oleh para polisi. By him, oleh dia laki-laki. Seperti itu. Nah, ini bentuk keterangan. Jadi keterangan itu ada yang memang di dalam kalimat ya, teman-teman. Murni dibuat dari keterangan, ada juga yang dia dibuatnya dari preposition plus noun, seperti itu. Nah, sekarang yang dijelaskan, kan fungsi keterangan itu adalah menambahkan keterangan, teman-teman. Nah, menambahkan keterangan ke siapa? Ke semua bagian kalimat. Jadi, keterangan ini bisa menjelaskan semua kata, oke? Menambahkan keterangan ke semua posisi kalimat. Contohnya yang pertama kita akan bahas dulu yang predikat. Jadi, keterangan ketika menjelaskan predikat atau verb, ya. Nah, sebelum kita membahas letaknya keterangan ini ketika dia menjelaskan verb, teman-teman. Kita bahas dulu, kita harus tahu dulu kata kerja di dalam predikat itu ada 3 jenis atau 3 3 variasi lah seperti itu. Yang pertama ada to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain, itu namanya adalah linking verb sebenarnya. Atau kalau di awal dulu pertemuan pertama saya bilangnya kata kerja yang hanya buat syarat ya teman-teman, dia nggak punya arti. Tapi buat syarat karena dalam bahasa Inggris predikat harus berupa verb. Oke. Nah, ketika ketika predikatnya itu berupa to be, mau ditambahkan keterangan, keterangan ini tempatnya adalah di setelahnya to be ya, teman-teman. Jadi to be dulu baru keterangan. Kenapa? Karena to be sama subjek itu selalu nempel supaya bisa disingkat ketika di speaking, seperti itu. Makanya adverb kalau mau ditambahkan pasti di setelahnya, bukan di sebelumnya, ya. Contohnya adalah I am here, bukan I here am. Walaupun bisa, tapi itu tidak formal ya, atau tidak akademik. Sebenarnya bahasa itu nggak ada aturannya, teman-teman. Tapi kalau baru ke formal atau akademik baru itu ada grammarnya, seperti itu. Jadi aturan grammarnya adalah subjek, to be, baru keterangan. Seperti itu. Jadi to be dulu, baru keterangan. Nah, kalau predikatnya berupa verb tunggal itu verb yang berdiri tanpa auxiliary, yaitu verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2. Ya, teman-teman. Contohnya di situ ada washes, mencuci, runs, berlari, belonged, miliknya, seperti itu. Tapi atau gimana ya bahasa ini? Ya miliknya, seperti itu. Nah, contoh kalimat, nah kalau misalkan predikatnya berupa verb tunggal, yaitu verb 1, verb SIS atau verb 2, mau ditambahkan adverb atau keterangan, itu boleh di sebelumnya, boleh di setelahnya. Ya, teman-teman, karena kata kerja tunggal ini sama subjek tidak harus nempel. Jadi boleh dipisah dengan keterangan. Oke. Contohnya adalah I always come on time. Saya selalu tiba tepat waktu. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada kata always, artinya selalu, memisahkan subjek I sama predikat come. Right? Jadi boleh karena verb, verbnya adalah berupa verb 1. Seperti itu. Nah, bagaimana jika predikatnya berupa auxiliary verb? Jadi kata kerja bantu ketemu sama kata kerja yang dibantu ya, teman-teman. Nah, keterangan ini nanti tempatnya adalah di setelah auxiliary pertama, ya. Jadi umumnya tidak boleh di sebelum auxiliary pertama, tapi di setelah auxiliary pertama, seperti itu. Oke. Contohnya untuk auxiliary verb, contohnya ada would consider. Contohnya lagi ada had been invented. Contohnya seperti itu. Itu tadi ya teman-teman. Jadi kalau keterangan mau nyempil di tengah auxiliary verb nggak apa-apa. Intinya di setelah auxiliary pertama, tidak boleh di sebelum auxiliary pertama. Seperti itu. Contohnya adalah the world is slowly changing. Nah, di situ auxiliary pertamanya is. Memang auxiliary cuma satu ya teman-teman. Jadi is kemudian diikuti verb changing. Di tengah-tengahnya diikuti keterangan yaitu slowly. Nggak masalah. Misalkan tambahkan always di situ nggak masalah. The world is always changing. Nggak apa-apa. Ya teman-teman, seperti itu. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary. Apa sih auxiliary itu? Nah, auxiliary itu adalah kata kerja bantu ya teman-teman. Fungsinya dia membantu kata kerja lain. Alias dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat. Oke, jadi harus ada verb lain setelahnya. Makanya disebut dengan kata kerja bantu atau auxiliary. Dan auxiliary sendiri itu ada 4 jenis berdasarkan penggunaannya ya. Yang pertama ada do, keluarganya do, yaitu do, does, did. Yang kedua ada keluarganya to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, sama being. Kemudian yang ketiga ada keluarganya have, yaitu have, has, had. Dan yang terakhir ada keluarganya modal,
yaitu ada will, shall, can, must, might, should, could, sama would. Oke. Nah, kemudian kan tadi auxiliary harus ada verb setelahnya. Mereka punya gandengan masing-masing atau majikannya itu beda-beda. Kalau do, does, did atau keluarganya do itu gandengannya adalah verb 1 ya, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya ada do, does, did, verbnya harus verb 1. It's okay. Kemudian yang kedua ada to be ya, teman-teman. To be yang itu tadi is, am, are, was, were, be, been, being itu setelahnya bisa diikuti verb 3 atau verb ing. Dan hanya to be saja yang bisa diikuti 2 jenis kata kerja, entah verb ing atau verb 3 ya, teman-teman. Kemudian kalau have, has, had atau keluarganya have itu setelahnya harus verb 3 dan yang terakhir modal itu harus diikuti verb 1 ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke adverb tadi. Nah, kalau tadi adverb yang menjelaskan predikat, sekarang adverb yang menjelaskan selain predikat. Yaitu ada 3, ada adjektif, kata sifat, kalau nggak itu noun, kata benda, atau adverb itu sendiri atau kata keterangan. Ya, teman-teman. Kita bahas dulu yang adjektif. Jadi keterangan ketika dia menjelaskan kata sifat. Nah, kemarin kita sudah belajar kata sifat ketika dia menjelaskan kata benda atau letaknya di sebelum kata benda. Itu ada 3 jenis ya, teman-teman. Ada determiner, ada deskriptif atau epitet, sama noun adjunct. Nah, ketika kata sifat ini menjelaskan kata benda, itu bisa disempilin kata keterangan bisa, teman-teman. Ya, jadi bisa di sebelumnya determiner, bisa di setelahnya determiner atau di antaranya determiner sama deskriptif ya. Dan juga bisa di setelah kata bendanya nanti. Oke. Nah, di situ tapi ada jenis-jenisnya. Jadi kalau yang sebelumnya determiner itu biasanya ada probability ya atau kemungkinan, caranya bilang mungkin. Kemudian ada not, kemudian ada distinguishing. Contohnya not only itu ada not sama only. Only itu masuk ke distinguishing, teman-teman. Dia keterangan yang pembeda seperti itu. Oke, salah satunya ada even juga, not even misalnya bahkan aku juga tidak, misalnya not even I kalau di subjek, kalau di objek ya not even me, misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang sebelumnya deskriptif itu ada adverb of degree, tingkatan ya, contohnya more, perbandingan itu more expensive, lebih mahal. Oke, nanti kalau ditambahkan the boleh nanti jadi penanda double komparatif ya teman-teman. The more expensive, semakin mahal, artinya seperti itu. Nah, setelah adverb of degree boleh diikuti frekuensi. Contohnya commonly itu umum atau yang biasanya, frequently sama biasanya atau umumnya seperti itu. Contohnya adalah the most commonly used, itu participle biasanya ya. Used material misalnya. Bahan yang paling sering dipakai, artinya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tempatnya keterangan ketika dia menjelaskan kata sifat. Kemudian yang berikutnya menjelaskan kata benda, keterangan juga bisa, teman-teman, menjelaskan kata benda ya. Tempatnya adalah di setelahnya bisa, di sebelumnya sudah juga bisa, yaitu not tadi. Tapi kata bendanya ini ketika sebelumnya mau ditambahkan adverb harus ada kata sifat. Maksudnya bukan ya umumnya harus ada kata sifatnya atau harus ada determinernya dulu. Harus lengkap posisinya sebagai subjek atau objek, dilengkapi dulu baru sebelumnya ditambahkan keterangan. Nah, nanti kalau setelahnya adverb itu yang bisa jatuh setelah kata benda itu hanya keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya, teman-teman. Kemudian berikutnya, nah contohnya ada not a good reason to live. Nah, di situ sebelumnya kata benda reason itu ada kata sifat dulu yaitu a sama good. Nah, kalau sebelumnya mau ditambahkan not nggak apa-apa, tapi harus ada a good atau intinya penjelas bendanya seperti itu. Oke. Nah, setelahnya di situ ada to verb 1. Apapun preposisinya pasti membentuk keterangan. Oke. Jadi tapi di sini to live itu keterangan namanya adverb of purpose. Sorry, kata benda juga bisa diikuti adverb of purpose, teman-teman. Oke, yaitu keterangan tujuan atau maksud. Jadi keterangan itu ada banyak sekali ya. Intinya pokoknya teman-teman kalau menemukan ada preposisi kata benda itu keterangan seperti itu. Teman-teman nggak perlu tahu itu keterangan apa, yang penting itu keterangan. Karena itu tidak ditanyakan di TOEFL ya untuk keterangan apanya. Yang penting keterangan tempatnya di mana seperti itu. Kemudian berikutnya ada keterangan itu juga bisa menjelaskan keterangan lain ya teman-teman. Contohnya nih misalkan dengan sangat teliti. Nah dengan teliti itu artinya carefully. Nah kalau ditambahkan sangat berarti ya very carefully. Contohnya seperti itu. Nanti kalau diartikan dengan sangat teliti. Seperti itu. Oke. Contohnya lagi ada not here.
tidak ada di sini atau tidak di sini, bukan di sini, seperti itu. Oke, jadi di situ ada keterangan tempat here, dijelaskan sebelumnya menggunakan kata keterangan not, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke special word, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai keterangan, teman-teman. Karena keterangan sudah selesai nih, silahkan. Nggak ada ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung unmute, oke? Kita lanjut ke, jadi kelas kata kita sudah selesai, teman-teman. Sudah habis. Tadi kata being ada warna merah. Oke, good. Jadi being itu sebenarnya bentuk verb ing dari apa namanya? Bentuk verb ing dari to be ya, teman-teman. Sebentar saya akan pindahkan ke tadi. Nah, ini being itu adalah bentuk verb ing dari to be dan dia tidak bisa muncul di paling depan. Maksudnya nggak bisa jadi auxiliary pertama. Ya, itu aja bentuknya udah verb ing seperti itu. Nah, being ini bisa keluar atau bisa muncul ketika sebelumnya ada to be, teman-teman. Jadi harus ada to be yang lain dulu, misalnya is MR, kalau nggak gitu was were. Oke, baru setelahnya mau diikuti being nggak apa-apa. Nanti setelahnya verb ing atau verb 3 boleh, seperti itu. Oke, jadi being tidak boleh muncul pertama kali. Sebenarnya sama kayak be, sama kayak been, seperti itu. Cuman kalau be sama be itu bentuk aslinya. Jadi sebelumnya harus ada modal ya, misalnya will be. Kalau been itu sebelumnya ada have said, teman-teman, jadi have been, has been, seperti itu. Oke, tapi kalau being itu sebelumnya ada to be. Jadi being ini kenapa saya merahin? Karena sebenarnya nggak terlalu penting sih. Jadi karena to be jenis ini bisa ketemu to be yang lain. Tapi kalau to be yang lain itu nggak bisa ketemu to be yang lain, teman-teman. Misalnya is sudah ada is, kita pakai be nggak bisa. Oke, misalkan ada is pakai was nggak bisa. Nanti kontras itunya, tensesnya, yang satu present, yang satu lampau, seperti itu. Nah, hanya being saja yang boleh, bahkan bukan boleh, bahkan harus ya. Ketika jadi predikat dia harus ada to be-nya dulu sebelumnya, seperti itu. Gimana berarti? Jadi kenapa saya merahin itu hanya jenis auxiliary yang boleh ketemu sama keluarganya sendiri, teman-teman. Kalau yang lain nggak boleh, nggak boleh ketemu sama sejenis keluarganya, nggak boleh, seperti itu. Oke, nggak apa, tapi teman-teman penasaran tanyakan ya, daripada nanti tidak terjawab penasarannya. That's good. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang lain, silahkan. Biasanya being sering ditemukan di pasif. Ya, that's right. Jadi being itu juga sering dipakai di kalimat pasif, teman-teman. Oke, kalau nggak gitu dia akan jadi gerund nanti. Di gerund bisa, di kalimat pasif bisa. Intinya di kalimat pasif kalau mau bilang sedang misalnya, mobilku sedang diperbaiki, ada kata sedang di. Nah, itu pasti ada being-nya. My car is being repaired. Nanti seperti itu. Oke. Jadi memang paling umum being itu dipakai di kalimat pasif, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut ke special word. Jadi kata yang penggunaannya spesial. Jadi special word pertama itu adalah penggunaan very ya. Atau release lawan very, seperti itu. Jadi walaupun mereka artinya sama-sama sangat, teman-teman, keluarganya juga sama, mereka adalah keterangan atau adverb of degree atau adverb of degree atau intensifier atau intensity, seperti itu ya. Jadi keterangan degree itu apa? Tingkatan. Caranya kita bilang sangat, seperti itu. Dan teman-temannya sangat. Tapi kalau di sini sangat. Mereka sama-sama artinya sangat, tapi penggunaannya beda, teman-teman. Bedanya apa? Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Ya. Jadi misalnya saya mau bilang saya sangat mencintaimu, contoh ya. Itu nggak bisa kita bilang I very love you, nggak bisa, teman-teman. Walaupun kalau diartikan di Indonesia bisa, tapi dalam bahasa Inggris aturannya nggak bisa. Ya, jadi kita pakainya adalah I really love you. Karena very tidak bisa menjelaskan kata kerja, seperti itu. Nah, contoh lain nih, misalkan aku sangat ingin pergi ke pantai. Di situ kata sangat itu menjelaskan kata ingin, yang mana ingin itu adalah kata kerja atau verb. Kita nggak bisa bilang I very want to go to the beach, nggak bisa, teman-teman. Nah, tapi kita bisa pakai really alternatifnya. Jadi I really want to go to the beach. Nanti artinya yang tadi ya, saya sangat ingin pergi ke pantai. Nah, contoh kedua, aku sangat lelah.
Nah, kalau lelah itu kan kata sifat, bukan kata kerja atau bukan verb, maka boleh baru kita pakai very. Ya, teman-teman boleh juga pakai really. Jadi atau teman-teman biar lebih aman pakai really aja karena really itu boleh dipakai ke kata kerja, kata sifat, kata keterangan seperti itu. Jadi lebih bebas. Tapi kalau very tidak bisa untuk kata kerja. Jadi kalau aku sangat lelah bahasa Inggrisnya I am really tired boleh, I am very tired boleh. Oke, jadi saya sangat lelah seperti itu. Kemudian contoh ketiga, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Nah, sangat atau begitunya di sini menjelaskan kata mengerti, teman-teman. Yang mana mengerti itu adalah kata kerja, ya, atau verb. Maka nggak bisa kita bilang I don't very know, itu nggak bisa. Tapi kita bisa pakai really, ya. Jadi I don't really know about the news, seperti itu. Oke. Contoh keempat, liburan lalu benar-benar menyenangkan atau liburan lalu sangat menyenangkan. Nah, sangat itu menjelaskan kata menyenangkan yang mana dia adalah kata sifat. Ya, teman-teman. Nah, karena kata sifat atau adjektif boleh pakai very, boleh pakai really. Ya, jadinya last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Seperti itu. Dan yang terakhir, contohnya adalah jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Nah, di situ benar-benar menjelaskan kata mempercayai, yang mana dia adalah kata kerja atau verb. Kita nggak boleh bilang, so did you very believe? Nggak bisa, teman-teman. Kita pakainya yang really ya. Jadinya, so did you really believe what she said? Jadi kamu tadi benar-benar percaya yang dia katakan? Seperti itu. Nah, itu adalah bedanya really sama very ya. Jadi very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja setelahnya, teman-teman. Tapi kalau very hanya menjelaskan keterangan atau kata sifat. Tapi kalau really boleh, boleh kata keterangan, kata sifat ataupun kata kerja. Seperti itu. Dan keterangan yang lain seperti itu ya. Jadi sama kayak really, bukan very, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada special word yaitu enough atau kita biasa mengartikannya cukup. Oke, nah cukup ini kalau dia menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Ya, karena dia menjadi numeral, menunjukkan jumlah bendanya, teman-teman. Jadi kata sifat dia. Nah, tapi kalau enough ini dia menjelaskan kata sifat atau keterangan, dia menjadi keterangan. Tempatnya adalah di setelahnya. Oke, contohnya, aku tak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, di situ cukup menjelaskan kata uang. Ya, yang mana uang itu adalah kata benda karena dia bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, diselupin ya. Nah, makanya kalau mau ditambahkan enough, tempatnya enough-nya tetap di sebelumnya. Jadi enough money. Seperti itu, bukan money enough ya. Jadi kalau ditranslate, I don't have enough money to buy the car. Seperti itu. Contoh kedua, Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, di situ cukup menjelaskan kata berani. Yang mana berani itu adalah kata sifat, teman-teman. Oke, maka tempatnya cukupnya nanti adalah setelahnya kalau ditranslate ke bahasa Inggris. Oke, jadinya Diana is brave enough to challenge Rudolf. Bukan enough brave ya, tapi brave enough to challenge Rudolf. Seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, misalkan saya punya kalimat seperti ini, teman-teman. Dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu kata sifat, yaitu good. Nah, berarti nanti kalau mau ditambahkan enough, itu enough good atau good enough, teman-teman? Sebelum atau setelahnya? Good enough. Good enough, that's right. Karena good kata sifat, maka enough-nya adalah di setelahnya. Ya, jadi nanti kalau ditranslate, he is good enough at English. Seperti itu. Nah, tapi enough ini ada catatan, teman-teman. Ada catatan tambahan. Walaupun dia bisa, walaupun umumnya dia menjelaskan kata benda yaitu di sebelum kata benda atau menjelaskan kata sifat atau keterangan yaitu di setelahnya, tapi enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup seperti itu. Jadi sufficient enough itu kalau dalam bahasa formal itu dianggap pemborosan. Jadi cukup-cukup itu enggak ada, teman-teman. Walaupun secara grammar benar ya, kata sifat terus setelahnya ada enough enggak apa-apa, tapi secara makna dia dianggap salah, pemborosan makna. Seperti itu. Oke, jadi sufficient enough nggak bisa, adequate enough juga nggak bisa. Adequate juga artinya sama-sama cukup, teman-teman. Oke, jadi dua ini incorrect. Ini biasanya nanti keluarnya di error analisis atau structure bagian kedua. Nomor 16 sampai 40 itu nanti sering teman-teman menemukan seperti ini, pemborosan seperti ini. Ya.
Kemudian special word berikutnya adalah penggunaan kata ever. Ever, teman-teman, artinya biasanya kita mengartikannya pernah ya. Dia tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa, nggak bisa. Contohnya nih, saya pernah berenang di segitiga Bermuda, contoh ya. Itu kita nggak bisa bilang I ever swam in Bermuda Triangle. Itu nggak bisa. Jadi ever tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Nah, terus kapan kita bisa pakai ever? Yang pertama, ever itu bisa dipakai di superlatif atau caranya kita bilang yang paling atau the most, ya, teman-teman. Contohnya adalah platypus adalah hewan yang paling aneh atau yang teraneh seperti itu. Nah, nanti kalau ditranslate itu kita bisa bilang platypus is the weirdest animal, ditambahkan ever setelahnya nggak apa-apa. Contohnya di lagunya SpongeBob ya, teman-teman ada it's the best day ever. Pakai ever nggak apa-apa karena sebelumnya day ada kata best, itu yang terbaik. Jadi maksudnya it's the best day ever itu ini adalah hari yang terbaik yang pernah ada seperti itu. Kemudian yang berikutnya selain di superlatif, ever juga bisa dipakai di kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nah, tanda tanya. Nanti kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Oke. Nah, kalau diartikan itu tadi ya, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nah, itu boleh pakai ever karena kalimatnya kalimat tanya. Kemudian selain kalimat tanya, kalimat negatif itu juga boleh pakai ever, teman-teman. Contohnya, tidak satupun yang pernah dibuat manusia itu bertahan selamanya. Contohnya, translatannya adalah nothing's ever built to last. Nah, ini baru disingkat ya, teman-teman. Nothing is ever built to last. Tidak ada satupun yang pernah dibangun manusia itu bertahan selamanya. Seperti itu. Kemudian selain kalimat negatif, di kalimat pengandaian atau kalau ada conjunction if-nya, itu juga boleh pakai ever, teman-teman. Contohnya, jika kamu nanti sempat ke sini, saya akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Nah, nanti kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Seperti itu. Kemudian special word yang terakhir ini bukan special word sebenarnya, tapi ini lebih ke membedakan kelas katanya ya, karena ini sering sekali keluar dan sering banyak yang terjebak teman-teman member-member saya. Dan untuk jaga-jaga supaya teman-teman tidak terjebak, saya masukkan sekalian, oke? Jadi special word yang berikutnya yang terakhir adalah membedakan nor, no, not, sama non. Nah, nor ini anggotanya fanboys, teman-teman. Oke, berarti kelas katanya apa kalau dia anggotanya fanboys? Conjunction. That's right, dia adalah conjunction, kata hubung ya teman-teman. Dan nor ini unik. Nor ini ketika dia menjelaskan dua subjek, menghubungkan ya. Ketika nor ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor harus diinversi. Nah, tapi itu hanya conjunction nor saja teman-teman. Yang lain nggak boleh. Setelah conjunction harus urut subjek dulu baru predikat. Seperti itu. Tapi kalau nor tidak. Nor itu ketika setelahnya subjek predikat itu dibalik seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada no. Ada yang masih ingat no itu kelas katanya apa, teman-teman? Sama kayak zero. Adjective. Iya, that's right. Dia adalah adjective ya atau kata sifat menunjukkan jumlah bendanya. Oke, teman-teman, artinya tak satu pun. Seperti itu. Dia masuk ke adjective yang determiner. Kemudian yang berikutnya ada not yang hari ini kita bahas ini tadi. Not ini adalah adverb of negation. Caranya bilang tidak atau bukan ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada non. Non itu adalah perwakilan dari nothing sama nobody atau no one. Ya, non itu dia adalah kata ganti, teman-teman, atau pronoun. Seperti itu. Nah, karena kelas katanya beda-beda, penggunaan di dalam kalimat juga beda-beda ya. Kalau nor itu bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja karena dia fanboys. Kemudian no itu kata sifat yang determiner, maka setelahnya harus ada kata benda. Oke, tapi tidak berubah kelas katanya ya, beda dari preposisi. Kalau preposisi memang harus ada kata benda setelahnya, tapi itu nanti akan berubah menjadi keterangan. Seperti itu. Tapi kalau kata sifat itu tidak merubah kelas kata-kata bendanya, teman-teman. Jadi tetap kata benda seperti itu, hanya menambahkan arti saja. Kemudian kalau not itu keterangan ya, hanya menjelaskan ke kelas kata yang lain seperti itu. Dan non itu adalah pronoun, fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan.
Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke contoh soal pertama. Sir, Ya, silakan. Brother. bisa diulang lagi yang bagian ever tadi? Yang ever ya. Ya, ever. Jadi ever itu tidak boleh dipakai di kalimat positif biasa, ya. Jadi dia bisanya dipakai di kalimat yang ada yang palingnya. Contohnya nomor 1. Kalau nggak gitu di kalimat tanya, ya. Contohnya nomor 2. Walaupun kalimat tanya tidak akan pernah keluar di structure TOEFL, teman-teman. Oke, tapi hanya untuk informasi tambahan aja buat teman-teman. Kemudian di kalimat negatif itu juga pakai ever boleh. Contohnya nomor 3 itu ya ada kata nothing. Itu negatif, dia sebagai subjek ya nothing. Itu diganti none nggak apa-apa teman-teman. None's ever built to last nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir di kalimat yang ada kata hubung if-nya itu baru boleh pakai ever. Seperti itu. Yang Contohnya, yang kata umum tadi gimana bahasa Inggrisnya, Sir? yang nggak bisa ya, yang salah ya. Yang if tadi, yang conjunction if. Oh, contohnya. Kalau di dalam Yes. bahasa Inggrisnya contohnya adalah sebentar. Nah, contohnya seperti ini. If you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Seperti itu. Oke, thank you, Sir. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silahkan, Kalau Miss. untuk kalimat yang nor tadi gimana ya, Sir? Contoh. Yang nor, contohnya. Nah, ini biar lebih seru ya, teman-teman. Ini saya stop share dulu. Atau bisa new share? Oh, bisa new share, teman-teman. Sebentar, saya akan coba new share kamus Longman seperti biasa ya. Nah, kalau teman-teman sudah di kamus Longman, tolong saya dikasih tahu. Maksudnya layarnya ya. Kalau layarnya sudah ke kamus Longman, Sudah. tolong. Sudah ya? Oke. Sekarang kita cari nor, teman-teman. Nah, nor itu conjunction ya. Conjunction ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, kita cek. Nah, itu contohnya yang pertama itu, teman-teman. Yang ini ya, saya tandai. Ini contohnya. Nah, contohnya adalah I don't expect children to be rude, nor. Nah, itu bukan langsung subjek I, tapi sebelum subjek I ada auxiliary yaitu do, kemudian diikuti verb yaitu expect. Jadi I don't expect children to be rude, nor do I expect nor do I expect to be disobeyed. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, Miss. Gimana, dapat ya? Ya, terima kasih, Sir. Oke, jadi ketika nor ini dia menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti ini, subjek predikat setelah nor diinversi, teman-teman. Jadi nggak boleh nor langsung ketemu subjek, tapi auxiliary dulu. Kalau ada auxiliary ya, kalau nggak ada ya berarti misalnya verb tunggal ya berarti tetap auxiliary do does did. Nanti contohnya seperti ini, dia pindah sebelumnya, seperti itu, teman-teman. Gimana? Berarti Ya? nor itu dia termasuk syarat dari inversi apa gimana? Betul. Ada yang masih ingat? Nor itu masuk ke syarat inversi nomor berapa, teman-teman? Oh, yang negatif statement itu ya? That's right. Itu masuk ke nomor 3. Jadi yang saya minta untuk difoto itu loh, yang sering keluar itu. Nah, itu ada salah satu yaitu nor. Jadi dan cuma nor ya yang diinversi, teman-teman, conjunction. Kalau selain nor, conjunction nggak boleh diinversi. Seperti itu. Sir, kalau either or? Nah, itu beda lagi, Wis. Jadi itu akan kita bahas besok. Jadi di bab namanya gandengan kata. Jadi kelas kata kita sudah selesai, besok kita akan belajar namanya gandengan kata. Jadi kalau ada kata ini, jawabannya ini. Misalnya either or, neither nor, between and, not only but also, dan seterusnya. Ya, besok kita akan pelajari itu. Kalau sekarang takutnya nanti nyampur, takutnya nanti teman-teman bingung seperti itu. Jadi saya jawab besok ya, Miss. Gimana? Oke, Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita kembali ke yang tadi, yang PPT yang tadi. Ini gimana ya cara Oh ini kayaknya teman-teman. Apakah sudah di PowerPoint, teman-teman? Atau masih di Longman? Enggak, udah bisa. Sudah ya, oke. Thank you, brother. Nah, contoh soalnya untuk mengenai adverb ini, teman-teman, contohnya seperti ini. Tetap caranya sama. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada jenis soal
pertama dari struktur seperti ini disuruh melengkapi kalimat, dicari dulu subjek predikatnya ya. Nah, di situ kalau kita tarik dari depan ke belakang ada predikat yaitu store ya, teman-teman. Kemudian ada sebentar. Jadi ada store itu adalah verb 1 ya, predikat. Kemudian subjeknya adalah subjeknya store ya, itu ada brain cells, teman-teman. Nah, kemudian ada predikat lagi yaitu is understood. Subjeknya is di sini adalah the mechanism di paling depan itu ya. Nah, di tengah-tengahnya ada conjunction by which. Nah, nanti urutan kalimatnya subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah, oke? Berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Oke, teman-teman, kita lihat titik-titiknya masuk kemana. Kalau di setelahnya ada kata benda, berarti itu tempatnya kata sifat. Kalau tidak ada, berarti tempatnya keterangan. Cara ingatnya seperti itu. Atau kalau nggak gitu preposisi. Kalau ada kata benda, kita butuhnya di situ keterangan, berarti tambahkan preposisi. Kita cek aja. Ternyata titik-titik di sini itu diantaranya auxiliary is dan kata kerja understood. Oke, berarti itu tempatnya keterangan atau adverb. Nah, di pilihan A, B, C, D, adverb cuma satu, yaitu yang Charlie. Berarti jawabannya yang Charlie, ya teman-teman. Kalau yang alpha itu kata ganti, nggak boleh kata ganti nyempil di tengah-tengahnya auxiliary verb nanti jadi pertanyaan teman-teman. Ya, jadi inversi nanti. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo no itu selalu butuh kata benda setelahnya. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, maksudnya kita tarik setelah titik-titik itu sama sekali sampai titik kita nggak menemukan kata benda. Berarti nggak bisa kita masukkan kata sifat. Kalau yang delta nor itu fanboys, dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama. Kalau sebelumnya to be, maka setelahnya juga harus predikat, tapi setelahnya bukan predikat, ya. Berarti delta nggak bisa, berarti fix jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Atau isn't kalau disingkat ya, kalau di speaking. Tapi kalau di TOEFL structure tidak boleh ada yang disingkat seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan mekanisme bagaimana sel-sel otak itu menyimpan ingatan itu tidak diketahui dengan jelas seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, subjeknya amobas ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek, tidak ada predikat lagi. Artinya masalahnya bukan di sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Nah, di situ ada predikat setelahnya berupa linking verb to be, ya. Nah, setelah to be itu bisa diikuti apapun, teman-teman. Oke, nah untuk mengetahui titik-titik diisi apa kita cek setelahnya berarti. Oke, setelahnya di situ diikuti kata sifat small yang bisa menjelaskan kata sifat itu cuma kata keterangan. Kita cek A, B, C, D yang dia adalah kata keterangan. Nah, di pilihan ganda kata keterangan cuma satu loh, teman-teman. Yaitu teman-temannya very, teman-temannya really, teman-temannya extremely, yaitu adverb of degree. Oke, atau keterangan tingkatan, yaitu jawabannya yang alpha. Oke, jadi memang di sini tantangannya teman-teman adalah menentukan kelas kata. Oke, kalau yang bravo ada n, fanboys itu menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, setelahnya nggak ada predikat, nggak bisa. Berarti nggak sama, nggak paralel. Oke, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie lah, memang di situ ada so, teman-teman. So itu juga sama. Dia keluarganya to, keluarganya very, keluarganya really. Tapi dia sudah punya kata sifat, yaitu far. Nah, kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat yang lain. Kata sifat hanya bisa menjelaskan kata benda. Oke, berarti Charlie nggak bisa karena gara-gara ada var-nya doang. Ada kata sifatnya aja. Oke, kita butuhnya cuma kata keterangannya aja. Oke, Charlie nggak bisa ya berarti teman-teman. Kalau yang delta ada as far as, nah ini perbandingan artinya sama dengan. Kita akan pelajari besok. Intinya kita tidak butuh perbandingan karena setelahnya nggak ada kata benda yang dibandingkan. Dan ini bukan kalimat perbandingan ya teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope. Kalau diartikan amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Gak apa-apa, kita ke contoh terakhir ya. Caranya sama, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ ada verb 2 yaitu showed karena dia punya objek ya. Predikat, subjeknya adalah Sculptor and Whitney, teman-teman. Kemudian di situ ada conjunction that, subjeknya adalah her parents.
predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti sudah ada subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Kalimatnya sudah lengkap. Kalau kita lihat sebelum koma itu ada kata benda yaitu a child. Ini tidak bisa kita biarkan tetap kata benda, teman-teman. Ini harus dirubah jadi keterangan. Kenapa? Karena sudah ada kata benda sebagai subjek. Ya, berarti ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya merubah kata benda menjadi keterangan, sebelumnya tambahkan preposisi saja. Jadi carikan preposisi. Ya, ABCD preposisi cuma satu. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta, ya, teman-teman. Jadi jawabannya delta. Kalau yang alfa tidak mungkin predikat muncul di paling depan. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di awal, kemudian di pilihan ganda itu diawali sama predikat, langsung jangan dijawab. Ya, teman-teman, karena nggak mungkin predikat muncul di awal. Kemudian kalau yang Bravo ada subjek predikat lagi, ada conjunction di situ, tapi setelah conjunction nggak ada subjek predikat. Jadi ini kebalik, teman-teman. Oke, yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek she, ada predikat was, tapi nggak ada conjunction. Sebelumnya Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Oke, jadi itu preposisi ya. Karena as itu bisa preposisi, bisa conjunction, teman-teman. Kalau setelahnya cuma kata benda seperti ini, nabrak koma berarti ini preposisi, artinya sebagai. Oke, bisa as bisa jadi conjunction, artinya ketika. Oke, beda arti. As itu kalau preposisi artinya sebagai, as kalau conjunction artinya ketika, seperti itu. Nah, cara menentukannya kita lihat kata setelahnya. Kalau kata setelahnya cuma kata benda doang, nggak ada predikatnya, maka itu pasti preposisi, itu objek dari preposisinya, teman-teman. Untuk dirubah jadi keterangan. Nah, nanti kalau dibaca, as a child, Sculptor and Whitney showed an eager intellect and artistic, intellect, harusnya intellectual ya, atau nanti kita coba saya cek, teman-teman. Jadi an artistic talent that her parents recognized and encouraged. Jadi kalau diartikan sebagai seorang anak kecil, pemahat atau pematung Anne Whitney menunjukkan intelektual yang tinggi dan bakat seni yang orang tuanya kenali dan dukung. Kalau diartikan seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, silahkan. Sir, bisa diulang yang nomor 2 tadi, yang nomor 2. Yang nomor 2 ya, oke. Ya. Nomor 2 seperti biasa, cari subjek predikat dulu, right? Di situ ada Right, predikat yes. are, subjeknya adalah amobas. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, sentencing nggak ada masalah, sudah lengkap. Ya. Nah, berarti di situ kita bukan masalah sentencing tapi di phrasing. Setelah titik-titik tidak ada kata benda sampai nabrak preposisi, berarti itu bukan tempatnya adjektif tapi tempatnya keterangan. Cara menentukannya seperti itu. Oke. Nah, di situ apalagi ada kata sifat yaitu small. Kata sifat itu hanya bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Jadi cek ABCD yang dia hanya berupa keterangan. Nah, kebetulan ABCD yang hanya berupa keterangan cuma satu yaitu yang alfa. Seperti itu. Sir, yang 2 itu masuk tadi apa tadi? Yang adverb yang namanya adverb of degree, sama kayak very, sama kayak really dan teman-temannya ya. Itu artinya terlalu. Jadi tingkatan seperti itu. Oke. Kalau yang so far, sir? Kalau so far, so-nya itu bisa artinya sangat ya. Jadi so itu bisa fanboys artinya sehingga, so juga bisa artinya sangat. Contohnya so big, sangat besar. So far, sangat jauh. Nah, sebenarnya bisa. Tapi kalau ada far-nya itu sudah kata sifat. Nah, kata sifat nggak bisa menjelaskan kata sifat lain. Jadi ini ketambahan kata yang tidak perlu seperti itu. Jadi sama yang bikin soal ditambah-tambahi supaya bukan jadi jawaban seperti itu. Karena sudah ada jawaban yaitu to, yaitu seperti itu. Dapat ya? Oke. Thank you, sir. Alright. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, silakan. Sir, maaf tanya. Kalau Boleh, yang Miss? S tadi itu ketika kecil atau sebagai anak kecil? Sebagai anak kecil seperti itu. Oke, makasih, Sir. Oke. Karena a child itu benda ya, teman-teman. Kalau ketika pasti kata setelahnya waktu nanti. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silakan. Itu preposition ya? Betul, Miss. Itu preposisi. Jadi kalau as yang artinya
sebagai itu preposisi ya teman-teman. Cara mengenali ya setelahnya cuma cukup diikuti kata benda aja. Tapi kalau as conjunction artinya ketika. Cara mengenali setelahnya ada subjek sama predikatnya. Seperti itu. Nggak ada pertanyaan lain atau mungkin kita lanjut ke latihan ya. Mungkin tantangannya teman-teman adalah menentukan kelas katanya ya. Jadi memang keterangan sama adjektif, kata sifat itu mirip teman-teman. Jadi memang kalau misalkan teman-teman ragu buka kamus nggak apa-apa. It's okay, kita belajar. Nanti kalau dapat kata baru dikoleksi, oke? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita lanjut ke latihan soal. Seperti biasa, jangan takut salah. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semua menjawab Charlie. Kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada are attempting ya. Subjeknya adalah designers. Kemudian ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya sentence ini sudah lengkap kalimatnya. Oke. Nah, tapi kalau kita cek setelah titik-titik itu ada kata benda lagi, yaitu modern offices. Ini nggak bisa teman-teman, kita biarkan dia menjadi kata benda, nggak bisa. Kenapa? Karena satu, kata bendanya di subjek beda. Ini nggak mungkin apositif. Bendanya orang, desainer itu orang. Sedangkan offices, kantor itu bukan orang. Oke, beda. Berarti ini bukan apositif, bukan kata sifat yang menjelaskan kata benda, tapi ini adalah keterangan harusnya. Nah, supaya kata benda ini berubah menjadi keterangan, kita carikan preposisi di titik-titik di situ. Nah, kebetulan A, B, C, D preposisi cuma satu, yaitu yang Charlie. Good job, teman-teman. Kalau yang alpha conjunction ya, kita nggak butuh conjunction jika subjek predikat cuma satu. Bravo juga sama. Nah, ini juga. Kalau ada titik-titik di paling depan, teman-teman menemukan di pilihan ganda itu ada fanboys, jangan dipilih langsung. Oke, karena fanboys tidak boleh muncul di awal kalimat. Dan yang terakhir yang delta, once itu keterangan teman-teman, artinya sekali. Ya, atau pernah juga bisa. Nah, keterangan itu tidak merubah kata benda menjadi kelas kata lain. Yang merubah kata benda menjadi keterangan itu adalah preposisi. Ya, jadi kalau kita masukkan delta nanti kata bendanya tetap menjadi kata benda, tidak berubah. Yang mana nanti subjeknya jadi double seperti itu. Oke, jawabannya yang Charlie ya, itu preposisi. Teman-teman nanti kalau diartikan dengan kantor-kantor modern atau bersamaan dengan kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin, para desainer ruangan itu berusaha untuk menyesuaikan kantor-kantor modern itu dengan interior-interior yang tidak terlalu mencolok dan lebih santai seperti itu. Oke, lanjut ke number 5, dicoba lagi. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban delta, dan semuanya menjawab delta. Kita cek bersama teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat can be cultivated. Subjeknya adalah daily list ya. Kemudian sudah tidak ada subjek predikat lain, tapi di sebelum koma itu ada kata benda lagi, yaitu hardiness. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda karena nanti subjeknya double. Ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelum titik-titik. Nah, A, B, C, D itu sebenarnya ada dua preposisi, teman-teman. Jadi kita analisa ya. Yang alfa sudah tidak mungkin karena itu kata sifat. Kata sifat tidak merubah kata benda. Oke. Kalau yang bravo, nah, since itu bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction. Oke. Nah, tapi kalau since jadi preposisi, kata bendanya harus kata benda waktu ya, teman-teman. Kata benda waktu itu contohnya adalah nama tahun,
nama peristiwa sejarah, kemudian nama hari, misalkan nama abad atau nama zaman seperti itu misalnya. Nah itu, tapi hardiness itu artinya adalah tingkat kemampuan bertahan hidup yang baik. Itu bukan kata benda waktu. Oke, otomatis since nggak bisa, itu conjunction artinya karena. Kalau dia conjunction harus ada subjek sama predikat. Sedangkan di soal subjek predikat cuma satu. Bravo nggak bisa ya. Yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, nggak ada conjunction, tidak bisa. Jawabannya adalah yang delta, itu ada preposisi because of. Ya, ternyata teman-teman masih ingat bedanya because sama because of. Good job, teman-teman. Because itu conjunction, because of itu preposisi. Oke. Oke, nanti kalau diartikan karena tingkat bertahan hidupnya yang baik, bunga daylilies itu bisa dikembangbiakkan cenderung dengan mudah seperti itu, atau cukup dengan cukup mudah kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke number 6. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya. Nanti kita bahas bersama. Baik, ada yang jawab Bravo, ada juga Delta, ada juga Charlie. Baik, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Gak apa-apa teman-teman, kita cek bersama aja. Oke. Seperti biasa cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja verb 2 yaitu developed. Oke, subjeknya adalah setelah koma itu ya ada kata benda yaitu technology. Oke, subjek sama predikat sudah lengkap. Nah, setelah titik-titik itu ada kata ganti ya, teman-teman. Jadi that di sini bukan kata conjunction, bukan, ataupun dia juga bukan kata sifat. Karena setelahnya nabrak preposisi itu adalah kata ganti atau pronoun. Artinya itu, sama kayak that yang kata sifat. Cuma bedanya kalau that yang kata sifat selalu butuh kata benda. Kalau that yang kata ganti tidak boleh ditambahi kata benda. Bedanya di situ. Tapi artinya sama-sama itu. Ya. Nah, di situ kata ganti di sini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata ganti karena sudah ada subjek. Itu harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi. Nah, di pilihan ganda preposisi cuma satu, teman-teman. Yaitu yang delta. Nah, ini saya bilang tadi, ini adalah tantangan teman-teman adalah menentukan kelas katanya. Dan kalau teman-teman baru mengetahui itu adalah preposisi, artinya apa? Teman-teman tulis ya. Karena unlike ini cukup sering keluar, teman-teman, di soal structure TOEFL. Seperti itu. Nah, kalau yang alpha sama yang bravo, dissimilar sama different itu artinya sama, kelas katanya juga sama, teman-teman. Oke, tidak mungkin ada dua jawaban ya. Jadi artinya sama-sama berbeda. Dissimilar sama different itu berbeda, ya. Kemudian kelas katanya adalah kata sifat atau adjektif. Oke, alpha nggak bisa. Karena kata ganti tidak boleh ditambahi kata sifat. Bedanya sama kata benda di situ, teman-teman. Kata ganti itu cuma bisa berdiri sendiri sebagai subjek atau objek. Kalau yang Charlie ada not likely. Likely itu keterangan. Ya, keterangan diterangkan menjadi sama keterangan. Nah, keterangan ini menjelaskan pronoun. Tidak merubah pronounnya menjadi keterangan. Ya, yang merubah pronoun sama noun menjadi keterangan itu adalah preposisi. Charlie nggak bisa, teman-teman. Jawabannya yang delta, oke? Unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Kalau diartikan, tidak seperti itu pada pembangunan menggunakan besi, teknologi untuk mendirikan bangunan-bangunan dengan beton penyangga itu berkembang agak lebih cepat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7 ya, sama teman-teman. Pokoknya kalau dapat vocab baru teman-teman tulis, oke? Lanjut ke nomor 7, waktunya 30 detik, jangan takut salah. Dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, teman-teman silahkan. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik, antara alfa atau delta kita cek bersama, teman-teman. Di situ cari predikat, kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb SES yaitu kills. Kemudian subjeknya setelah 2 koma ya, yaitu copper sulfate. Hati-hati dengan kata spread, di situ itu verb 3, teman-teman. Oke. Kemudian sudah tidak ada subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap, sentencing nggak ada masalah. Berarti masalahnya di phrasing, right? Nah, kalau kita cek setelah kata kill, setelah predikat, itu objeknya ada 2, yaitu algae dan gerund di situ, harming fish or aquatic invertebrates. Nah, ini nggak boleh kita biarkan 2 objek. Maka objek yang kedua ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di titik-titik, ya, teman-teman. Nah, di situ ada 2 preposisi, antara Charlie atau Delta. Nah, kalau teman-teman menemukan seperti ini, caranya adalah teman-teman artikan. Jadi kalau sama kayak conjunction ya. Misalkan kalau kita menemukan, kita di soal butuh conjunction atau preposition. Ternyata di pilihan ganda kita menemukan ada 2, preposition atau conjunction. Nah, caranya adalah diartikan seperti itu. Nah, kita coba dulu yang Charlie. Nanti kalau diartikan copper sulfate yang disebarkan dalam jumlah yang secukupnya itu membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau hewan-hewan invertebrata air. Itu kalau yang Charlie ya. Kalau yang Delta, copper sulfate yang disebarkan dalam jumlah yang secukupnya membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata air. Nah, enak yang mana teman-teman kalau diartikan? Yang delta ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Oke. Nah, ya kalau diartikan itu tadi ya, sudah saya artikan. Jadi copper sulfate yang disebarkan dalam jumlah yang secukupnya itu membunuh alga tanpa membahayakan ikan dan invertebrata air. Seperti itu. Kita lanjut teman-teman ke nomor berikutnya. Ke nomor, oh ya mungkin misalnya nih sebelum teman-teman bertanya atau penasaran, di situ ada or yang harusnya menghubungkan 2 yang sama ya teman-teman. Nah, jangan tertipu, di situ memang setelahnya jamak yaitu invertebrates dan sebelumnya fish-nya itu juga jamak. Jadi beberapa kata benda itu kalau dijamakkan bentuknya tetap teman-teman. Contohnya ikan ini. Ikan itu bentuk tunggalnya ikan fish, bentuk jamaknya juga fish. Sama kayak rusa, deer itu juga deer. Seperti itu. Oke. Jadi itu jamak, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 8. Dicoba dulu. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Alpha. Mari kita cek bersama, teman-teman. Nah, ini dibalik ya. Sebenarnya kelihatan dari sebelumnya titik-titik itu sudah pasti kita tahu nanti di titik-titik apa. Tapi nggak apa, kita analisa satu-satu dulu. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu spurt. Artinya sama kayak support ya. Artinya mendukung, subjeknya adalah the development. Oke, kemudian kalau ditarik ke belakang, hati-hati dengan with which, teman-teman. Itu bukan conjunction, karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Nah, kita akan belajar ini di hari ke-10 nanti. Ya, jangan khawatir, kita di hari ke-10 akan belajar di dalam kalimat itu ada yang mirip kayak conjunction, tapi itu bukan conjunction. Sebenarnya itu dari pemendekan. Nanti kita bahas di hari ke-10. Intinya kalimat sudah lengkap, ada subjek dan predikat. Nah, di sebelum titik-titik ada preposisi for. Preposisi itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada objeknya, entah dari kata benda atau dari kata ganti. Supaya bisa dirubah menjadi keterangan. Ya, teman-teman. Nah, kita carikan kata bendanya. Yang alfa, tarik dari depan ke belakang. Nah, sampai menabrak preposisi lagi, yaitu then, itu belum menemukan kata benda. Alfa nggak bisa, teman-teman.
Oke, kalau yang Bravo ada more accurate sundials, itu kata benda ya, sebelumnya dijelaskan dengan kata sifat nggak apa-apa. Oke, jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada kata benda sundials, kemudian ada more accurately. Nah, kata benda tidak bisa dijelaskan dengan keterangan cara, teman-teman. Lili itu keterangan cara. Keterangan cara itu untuk menjelaskan kata kerja. Ya, misalkan berlari dengan cepat, belajar dengan giat, bekerja dengan keras. Nah, dengan itu menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Nah, berarti Charlie nggak bisa, nggak nyambung secara kelas kata. Oke, kalau yang delta more accurately sama. Sampai nabrak kata then itu belum menemukan kata benda. Berarti for-nya nggak punya kata benda nanti. Delta nggak bisa berarti ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the development of mechanical timepieces spurred the search for more accurate sundials with which to regulate them. Kalau diartikan, perkembangan alat penanda waktu mekanik mendukung penelitian atau pencarian atas penanda waktu yang menggunakan matahari. Jadi zaman dulu itu ya, teman, sebelum ada jam tangan, jam dinding itu kita manusia itu melihat waktu dari bayangan matahari seperti itu. Makanya ada bangunan namanya obelisk. Itu untuk melihat waktu. Nah, itu ada sundials, more accurate sundials itu artinya untuk lebih banyak alat penanda waktu yang menggunakan matahari yang lebih akurat seperti itu. Yang dengan itu mengawali adanya itu tadi jam-jam penanda waktu mekanik tadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya. Jangan takut salah. Yang Ya, nomor silakan. 8 bisa minta tolong dijelaskan lagi yang kenapa bukan C ya? Kalau yang Charlie, oke, sebenarnya ada kata benda sundials, ya Miss, itu sebenarnya sudah benar di situnya. Nah, cuman yang bikin salah adalah kata setelahnya, Miss, yaitu more accurately. Itu keterangan cara atau adverb of manner. Nah, keterangan cara itu tidak bisa menjelaskan kata benda. Keterangan cara itu menjelaskan kata kerja. Contohnya tadi, bekerja dengan giat, berlari dengan cepat. Misalkan lagi tidur dengan pulas. Nah, itu adalah keterangan cara, bagaimana tidurnya, bagaimana bekerjanya, bagaimana belajarnya, itu adalah keterangan cara seperti itu. Jadi keterangan cara fungsinya menjelaskan kata kerja saja, bukan kata benda, seperti itu, Miss. Kata kerjanya bukan sport itu ya? Tapi tempat, tadi iya. accurately tadi itu menjelaskan verb dari sport Ya, itu. tempatnya, Miss. Jadi tempatnya dia nempelnya sama kata benda setelah preposition, seperti itu. Jadi gimana ya? Jadi dia harusnya nempel sama kata kerja seperti itu. Tapi maksud saya dapat nggak? Dapat ya. Ya, Jadi di maksud sini, ya. jadi for di sini kita butuh objeknya saja. Kalau more accurately di sini tidak bisa menjelaskan kata benda sundial seperti itu, teman-teman. Misalkan menjelaskan kata spurt, mendukung, itu bisa. Tapi mendukung dengan akurat pun kalau diartikan juga nggak enak, teman-teman. Mendukung dengan akurat seperti itu. Jadi boleh dengan cara mengartikan, boleh juga dengan cara saya tadi. Kalau saya tadi keterangan cara tidak bisa menjelaskan kata benda karena kalau diartikan nggak bisa, teman-teman. Misalkan saya punya uang dengan mahal kan nggak enak. Kita bisanya menjual dengan mahal. Nah, menjual itu kata kerja seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nomor 8, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 9. Jangan takut salah. Nah, hati-hati di sini ada jebakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Jangan takut salah ya. Kayak antara Charlie atau Delta. Nah, yang tadi saya bilang ada jebakan di sini, teman-teman. Sebenarnya bukan jebakan sih, karena beberapa preposisi itu sudah punya gandengan, ya, teman-teman. Contohnya di sini. Oke,
Jadi kita cek dulu subjek predikatnya aja. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat was, subjeknya adalah Manchester ya teman-teman. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada kata kerja ataupun subjek lagi ataupun conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap teman-teman. Jadi sudah punya subjek dan predikat. Dan sebelum koma itu ada kata benda yaitu one time. Satu masa atau suatu waktu seperti itu. Nah itu nggak bisa kita biarkan tetap kata benda. Harus ditambahkan preposisi sebelumnya. Sayangnya semua preposisi itu adalah semua pilihan yang ganda itu adalah preposisi semua dan artinya sama semua, teman-teman. Oke. Maka caranya adalah dengan gandengan. Oke. Jadi gandengan itu maksudnya gini. In on at, teman-teman ya. In on at itu di keterangan waktu atau keterangan tempat itu ada gandengan masing-masing. Nah, di sini keterangan waktu ya, ada one time itu kata benda waktu. Maka ini adalah membentuk keterangan waktu nanti. Nah, di situ pakai time. Time itu adalah miliknya at, teman-teman. Oke, jadi pakainya at one time. Kalau on itu nanti dia diikuti nama hari, ya. Jadi diikuti hari, entah nama hari, entah perayaan, ya. Misalkan on our Independence Day, seperti itu ya. Pokoknya harus diikuti hari. Contohnya setiap hari Senin, jadi on Mondays, seperti itu. Jadi on Mondays, setiap hari Minggu on Sundays, seperti itu. Jadi pakainya on. Kalau enggak hari ya minggu, teman-teman. Jadi contohnya di akhir pekan itu kita bilangnya on weekends. Oke. Kemudian kalau enggak gitu tanggal atau date itu pakainya adalah on. Nah, dia tidak termasuk ke salah satu ketiga ini. Ya, teman-teman. Kalau by itu dipakai di present ya, teman-teman. Artinya sebenarnya di ya, dia biasanya dipakai di present. By itu artinya adalah paling lambat, teman-teman, atau terakhir, kapan, atau sampailah seperti itu. Contohnya, tugasnya paling lambat dikumpulkan Jumat ini. Jadi kalau di bahasa Inggris kan, the task atau the assignment should be submitted by this Friday. Contohnya seperti itu. Jadi by itu sampai dipakainya di present, sedangkan di situ pakainya was. Ya, lampau teman-teman. Kalau to itu biasanya sebelumnya ada from-nya. Jadi from bla 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 to artinya dari apa, sampai kapan. Jadi dari kapan sampai kapan. Sedangkan di situ nggak ada from-nya, kita nggak bisa pakai to. Nah untuk from to kita pelajari besok. Namanya besok teman-teman namanya gandengan kata. Ya kalau misalkan ada ini, nanti ada ini. Kalau ada ini seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang bravo ya, yaitu yang at, karena di situ menggunakan kata benda time. Jadi jam itu juga pakai at. Oke, misalkan jam 7 itu at 7, seperti itu. At juga bisa diikuti kata benda masa, yaitu time itu, seperti itu. Jadi di situ at one time Manchester was the home of the most productive cotton mills in the world. Seperti itu, teman-teman. Nanti kalau diartikan di satu masa atau pada suatu masa, Manchester itu merupakan rumah bagi perusahaan kapas yang paling produktif di dunia, seperti itu. Nah, jadi gandengan seperti ini adalah yang menurut saya, ini namanya collocations ya, teman-teman. Yang menurut saya adalah soal TOEFL yang paling susah. Jadi gandengan itu sudah fix. Nggak ada cara lain, kita harus pernah mendengar atau pernah minimal punya catatan seperti itu teman-teman. Kalau month pakai in, ya betul. Jadi kalau bulan aja nggak ada tanggalnya pakainya in ya teman-teman. Contohnya di bulan Desember itu in December. Kalau nggak ada tanggalnya ya. Tapi kalau ada tanggalnya itu pakainya on. Jadi on dulu. Saran saya jangan dihafal Mas. Karena saya sendiri juga dulu sering hafalkan, tapi malah pusing. Saran saya Miss catat aja, nanti kalau lupa dibuka lagi. Syaratnya bukunya jangan sampai hilang. Karena nggak enak sekali ketika catatan yang menurut kita penting ya, penting banget, itu hilang. Saya sudah beberapa kali buku catatan saya hilang dan sebenarnya sayang banget. Entah vocab, catatan-catatan penting itu banyak yang hilang seperti itu. Jadi saran saya dicatat aja teman-teman. Ketika nanti teman-teman latihan menemukan kasus seperti ini, dibuka catatannya nggak apa-apa. Atau buka kamus, di kamus ada kok teman-teman. Namanya itu adalah fixed expression. Jadi yang dihitemin sama kamusnya itu ditulisnya tebel seperti itu namanya expression. Atau udah fix, memang gandengannya seperti itu. Kalau babnya di grammar itu namanya collocations atau gandengan kata.
Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Dan ini memang jarang keluar, teman-teman. Soal seperti ini jarang keluar, tapi sekali keluar memang sering membuat susah ya, kayak gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, ke contoh terakhir, jangan takut salah ya, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim dulu di chat. Jangan takut salah ya. Nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban delta, ada alfa, ada bravo. Oke, alfa, bravo, atau delta. Mari kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu absorb, artinya menyerap. Subjeknya adalah all living organisms. Kata bendanya di organismsnya itu ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek lagi, tidak ada predikat lagi. Artinya sentencing sudah lengkap. Nggak ada masalah di dalam sentencing. Berarti masalahnya di phrasing ya. Kalau kita lihat di setelah kata absorb itu ada dua objek yaitu carbon 14 atau radiokarbon ya dan their existence, hidup mereka. Nah, berarti di sini tidak boleh kita biarkan objek ini menjadi objek. Harus kita rubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di titik-titik di situ. Ya. Carikan ABCD yang preposisi. Nah, sayangnya ABCD semuanya preposisi, teman-teman. Nah, berarti kalau seperti ini, kalau bukan keterangan waktu, bukan keterangan tempat, alias bukan gandengan, caranya kita artikan. Ya. Coba kita artikan dari yang awal, yang alfa. Semua makhluk hidup secara terus-menerus. Jadi kata kuncinya teman-teman itu sebenarnya di kata ini loh, constantly. Jadi secara makna ya, jadi semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di luar hidup mereka. Nggak enak ya teman-teman. Masa di luar hidup mereka? Alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon tentang hidup mereka. Nggak enak juga ya teman-teman. Masa radiokarbon tentang hidup mereka? Kalau yang Charlie, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekitar hidup mereka. Oke, mungkin sedikit lebih enak didengar. Kita cek dulu yang delta. Semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sepanjang hidup mereka. Nah, yang paling enak itu kalau menurut teman-teman yang mana? Takutnya nanti nggak sama, teman-teman. Jadi kata kuncinya adalah secara terus-menerus, ya. Secara terus-menerus itu ngomongin rentang waktu. Nah, ya that's right. Berarti sama-sama saya ya. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Sepanjang atau selama seperti itu. Oke. Kalau yang Charlie around itu di sekitar fisik, sedangkan constantly itu terus-menerus ngomongin tentang waktu atau durasinya. Oke, yang Charlie sama yang delta yang ngomongin waktu adalah yang delta. Berarti jawabannya yang delta ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sepanjang hidup mereka. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kurang lebih materi mengenai adverb atau keterangan ya, dan preposisi juga ya, teman-teman. Yaitu kelas kata terakhir yang perlu teman-teman kuasai untuk mengerjakan soal struktur TOEFL. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Bebas, teman-teman. Gak ada ya. Kalau nggak ada, saya harap teman-teman kalau ada waktu diisi waktunya menggunakan hajar soal supaya tidak menghafal. Karena hafalan itu trust me nggak enak, teman. Dan itu nggak akan masuk. Seperti itu. Nanti kalau butuh apa-apa, silakan japri saya, akan saya bantu lewat WhatsApp. Okay, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.